Kita hari ini bertiga hitam-hitam ya. Ya, apakah pendidikan Indonesia segelap itu akan coba dijelaskan nanti. Langsung jelaskan ya Ibu. Kenalan dulu. Tahu beta kali ya, kan lagi viral juga kan di sosial media. Iva Haju dengan El Rumi. Ya Allah. Ya Allah. Siapa yang guru sebenarnya? Ini siapa yang guru, siapa yang... Tapi itu menggambarkan betapa gaulnya. Oh iya, betul lagi. Gaul. Dulu tuh pernah kepikiran sih bakal jadi guru satu-satunya. Sama sekali sih pernah. Justru beta tuh punya ekspektasi, beta tuh akan di kayak back office gitu loh, saya akan menjelaskan di depan orang banyak. Iya. Guru kan salah satu cita-cita dulu waktu zaman-zamannya kita tahun 90-an ya. Menjadi apa? Guru, astronot, dokter. Kita tamang ada yang astronot kerja supermarket. Bikin apa di sini? Kayaknya langit masih jauh kan. Tapi sih apa-apa kan orang kerja. Mungkin dia lagi ngumpulin dana buat beli roket. Iya, beli roket. Nanti jadi astronot kayak gitu. Guru IPS atau IPA? IPA dong. IPA. Oh, IPA kan dulu. baik-baik kan? Oh ya sorry. Soalnya dulu zaman katong tuh biasa kayak ada stigma ya. Ada stigma nih. Bahwa kayak anak IPS tuh kayak anak rebel gitu. Kalau IPA tuh kan anak baik. Iya sih. Kalau banyak kayak IPS. Enggak tahu kelihatan akhirnya. IPS 3 lagi. IPS. Dulu kan di filter berdasarkan itu yang bodoh banget biasa agak biasanya IPS 1 tuh orang yang mau masuk IPA tapi yang bisa gitu. Ya. Jadinya ke IPS 1. Nah, IPS 3, IPS 4 itu memang tidak ada pilihan dong. IPS 2 tuh yang kalah sama yang masuk IPS 1. Nah, IPS 3 tuh ya bikin apa sekolah ini? Sama doang. Dia tuh lumayan dikenal dengan guru yang lumayan tahu tren. Tren di TikTok ya, bisa sebut terus. Beberapa siswa tuh sering bercanda kayak ala yang kayak gini-gini, emang tau sih, bikin dong kayak gini. Iya. Bagi lo. Kalau pasang lagu ya, editor. Di depan sekolah, ada baru pulang, orang kan biasa kayak selamat siang ibu, hati-hati di jalan atau apa. Jangan ya dek, ya mau pulang lagi jangan ya dek ya itu. Tuh malah ini ya berlebihan ya. Hadirlah guru di situ sebagai mengarahkan dan apa ya bisa ya menginspirasi hal-hal yang baik. Iya tantangannya sih itu, maksudnya anak zaman sekarang tuh teknologinya pintar ya tapi lebih ke normanya ya. Normanya kalau dari kita sebagai Gen Z ya pembenaran. Tentu tidak bermaksud buat kurang ajar, tapi karena ya perbedaan gap generasi lagi gitu jadinya guru punya andil besar untuk mengarahkan siapa lagi di era digital ini kayak tadi informasi dong banyak serap. Akhirnya dong saya bisa filter. Nah, ketong tuh di situ hadir untuk kayak mengarahkan gini loh cara filternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, petang, subuh. Ya, kapanpun teman-teman nonton. Selamat datang di Kombut. Komedi Badi. Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Boleh tepuk tangan dulu buat kita. Ayo ramein studio semuanya. Ini karyawan. Episode keberapa nih Aldi? 6 ya? 1007 ya, ada. Jokes dari episode 3 begitu terus. Nanti kita diganti. Coba berkembang sedikit jokesnya. Pelan-pelan gitu. Ini episode ke-6 ya. Ke-6 ya. Jadi kita tuh udah bahas banyak hal ya tentang kayak mulai dari isu lingkungan. Apa gitu? Kedua apa? Influencer. Content creator. Ketiga fotografer pariwisata. Keempat anak kurang ajar tadi. Mental health dulu. Mental health dulu ya? Mental health. Terus generasi Z. Gen Z. Ya, dihubungi. Gen Z kan anak kurang ajar ya sebenarnya. Jadi dari 5 episode nih, kayaknya episode ke-6 nih Kotong butuh sedikit pendidikan. Iya gitu. Karena kayaknya Kotong nih kurang terdidik kayaknya. Ini agak-agak TL. Apa tuh? Tingkah lakunya kurang baik. Kok TL? Tolol maksudnya. Ya Allah. Kita berusaha sensor ya Allah. Bilang aja nggak apa-apa. Apa ya, TVRI aman ya sama jadi kata-kata kayak gitu. Episode ke-6 ini Kotong pendidikan ya? Iya, kita akhir-akhir ini kita bakal wawancara seorang guru. Ya Allah, wawancara. Interview. Ngobrol lah. Ngobrol dengan guru. Sama aja lah, nggak usah gitu gimana-gimana banget. Sama seorang guru. Terus di salah satu SMA di Kota Ambon ya. Kota Ambon. Terus ya kan katanya kan mengajar di era sekarang. Terus kata ini apa sih? Terus? Bukan berdoa bukan. Katanya mengajar di era sekarang di era digital katanya kan itu tuh lebih sulit gitu. Makanya kita perlu nanya guru buat gali keresahannya kayak apa sih tantangan buat jadi guru di era sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Kayak langsung wallpaper HP. Ya Allah. Langsung kita masuk narasumbernya. Siapa ini? Kita kenalin langsung ya. Kita kenalin Kak Musdalifa. Kak Iva. Musdalifa ini komika ya, bukan ya? Ini bukan. Lagi belajar sih. Lagi belajar. Buat jadi komedi. Iya. Memang bukan hidupnya sudah komedi kan? Waduh.
Itu terlalu personal ya? Kakak Nazar mana Kakak Nazar? Maksudnya? Mas Dalifah tuh. Kamu Dalifah kan? Oh, istri Nazar. Ya Allah. Saya lihat yang generasi ini. Tentang Nazar. Beda skena gitu. Beda-beda. Gitu. Halo, apa kabar Ibu Guru? Kita panggil langsung Ibu Guru aja. Panggil Ibu Guru tuh. Kak Guru biasa. Kak Guru Gembul. Bu Guru, panggilnya Bu Guru biar ketong anak kayak siswa sama guru. Biasanya dipanggil Miss sih. Miss, kalau sekarang panggilnya Miss ya. Miss. Mengikuti sekolah internasional begitu tuh, panggilnya Miss. Kalau cuma SMK negeri. Cuma bukan, maksudnya bagus SMK negeri. Bagus. Ini paling judgmental nih. Iya loh. Saya coba memainkan stereotype. Dan itu salah gitu. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Kita hari ini bertiga hitam-hitam ya. Gitu. Apakah pendidikan Indonesia segelap itu akan coba dijelaskan nanti. Langsung jelaskan ke Ibu. Mungkin takut dar. Pertama mungkin Kak Iva bisa perkenalan diri dulu kali, jelasin apa latar belakang, asalnya dari mana gitu. Mantannya berapa? Tidak perlu mantannya. Apa langsung lihat kamera? Boleh langsung. Jangan lihat dia nanti pengalaman pertama nih. Langsung saya kamera. Ada kamera di situ di sini nanti kalau misalnya menyerah boleh lambaikan tangan. Sudah beda acara itu. Mungkin jelasin dulu Kak. Latar belakangnya. Perkenalan dulu. Tahu beta kali ya. Kan lagi viral juga kan di sosial media. Iva Haju dengan El Rumi. Ya Allah. Ya Allah. Siapa yang guru sebenarnya? Ini siapa yang guru, siapa yang... Tapi itu menggambarkan betapa gaulnya. Oh iya, betul. Iya, gaul. Oke, perkenalkan beta Iva, salah satu guru di SMK di Kota Ambon. SMK ya? Ya, SMK kejuruan ya. Latar belakang kali ya, latar belakang pendidikan dulu SMA di Ambon, terus juga kuliah diambil teknik informatika jurusan teknik informatika di Binus University. Terus lanjut S2 ambil ilmu ekonomi di Universitas Brawijaya. Oh, S2 ya. Iya, jadi saya linear. Berapa tahun tuh dari S1 sampai S2? S1 4 tahun alhamdulillah tepat waktu ya. Yang sama kayak sorry Aldi. Dia tiap episode dituntut untuk lulus. Saya akan lulus di episode berapa nih kira-kira? Ada kerja sama dengan TVRI ini. Kalau bisa anak itu disuruh lulus bisa nih. Tapi Kak Iva tuh ini ya, maksudnya pendidikan, latar belakang pendidikannya itu justru bukan apa fakultas keguruan gitu. Bukan SPD, bukan. Justru ambil sarjana komputer Eskom. Setelah itu 4 tahun langsung tuh. Karena merasa saya cocok dengan komputer. Setelah 4 tahun saya cocok. Sebenarnya sih cocok dari awal sih. Berapa kali putus? Untungnya tapi saya ada. Setelah 4 tahun baru saya cocok itu kan aneh. Iya, harusnya di awal sadar ya. Iya. Terus lanjut ilmu ekonomi, ambil ilmu ekonomi dengan harapan pekerjaannya nanti basicnya itu. Kayak kerja di bank gitu ya. Saya di bank juga sih. Ekonomi apa S2-nya Kak? Ilmu ekonomi. Ibu Guru. Ekonomi apa? Pembangunan sama keuangan daerah. Keuangan daerah. Mengurusi APBD ya. Oh gitu. Harusnya, tapi jatuhnya komite sekolah gitu. Masih ada urusan sama pembangunan lah, pembangunan manusia. Jadi ya dari situ lulus, pertama daftar dulu. Biasa idealis anak-anak kuliah di luar kan. Dia nggak pulang di Ambon lah, kita mau aja di luar gitu. Nah, sempet tuh ada. Kena karma tuh. Iya, sebenarnya ada kayak begitu, gitu pengen di luar, lalu cari ke Jakarta, balik lagi ke Jakarta, cari pekerjaan. Lalu seng lolos, pas singkat cerita mama tuh mau naik haji. Saya bilang pulang dulu. Mama feeling bilang tuh, engkau mama pulang naik haji, baru nanti sih dapat kerja. Tapi yang dibilang kerjanya di mana? Saya bilang cuma bilang dapat kerja sayangnya kita pulang tanpa bawa kita barang-barang yang banyak karena kan itu berarti kita akan balik lagi tuh ke Jakarta untuk mencari kerja. Terus pas balik itu jaga rumah itu, lalu pembukaan PNS, CPNS itu, akhirnya daftar jadi guru karena yang formasi yang banyak dibutuhkan. Akhirnya idealisnya hilang tuh, karena kayak sudah nanti kita dapat kerja sudah gitu. Karena di umur berapa itu? Setelah berapa lama ya? Setelah berapa lama? 2018 sih. Setelah berapa lama lulus? Kan lulus 2017 S2-nya. Nah setelah itu tuh nganggur-nganggur itu tuh sambil mencari kerja. Gap year. Gen Z bilang gap year. Tapi cukup lama sadarnya ya sebenarnya kalau dari 2017 ke 2018 sih. Biasanya kan orang idealis kan kayak 30 tahun dulu masih bikin YouTube gitu kan. Itu terlalu idealis ya menurut beta. Gitu. Oh, dari 2018 langsung? 18 langsung tuh tes CPNS. Masuk? Ambil guru. Orang dalam? Oh, maksudnya apa lulus? Hah?
Kayak orang dalam kayaknya bukan guru deh. Apa tuh? Apa tuh? Ya itu. Apa tuh? Apa tuh? Sebut aja Kak. Siap-siap kita di band bertiga. Berarti 2018 ya. Jadi berarti sekarang coba 2024 tambah 2018 berapa? 6 tahun. Please anggapnya ini kelas. 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun kenapa sih? 19, 20, 21. Kenapa saya mesti 22, validasi 23, kebodohan 24. Anda? 6 tahun benar. Iya Allah masih pakai jari lihat tuh. Nadiem Kan Makarim. sekarang ada kalkulator. Nadiem Makarim kenapa Sedih di banget. mention? Itu kenapa harus ngomong sama guru Iya, supaya terdidik betul. sedikit. Tapi misalnya yang beta bingung kan ini, kan Kak Iva tuh ngajarnya akhirnya kerjanya guru, tapi Iya, kuliahnya kerjanya bukan guru. di keguruan, bukannya kalau mau jadi guru tuh harus ada kompetensi sendirinya gitu. Setahu beta sih dulu kayak begitu ya. Cuma mungkin jujur beta juga kurang tahu tentang keguruan pas kali karena balik lagi biasanya bukan SPD nih. Tapi setahu beta mungkin karena kebutuhan guru tuh kurang, akhirnya tuh dibuka untuk jurusan-jurusan lain saja begitu yang harus SPD karena mungkin yang daftar tuh kurang atau sudah banyak yang tertarik dengan profesi lain. Ya udah Karena akhirnya pada basicnya ya intinya semua bisa mengajar toh. iya, harusnya sih Kan begitu. nanti kan seiring berjalannya waktu makin sini dia makin paham perilaku Iya, murid apa. begitu. Tapi dulu tuh pernah kepikiran sih bakal jadi guru suatu saat Sama sekali sih pernah. Justru beta tuh punya ekspektasi, beta tuh akan di kayak back office gitu loh, yang akan menjelaskan di depan orang banyak. Iya. Guru kan salah satu cita-cita dulu waktu zaman-zamannya kita tahun 90-an ya. Mau jadi apa? Guru, astronot, dokter. Kita tamang ada yang astronot kerja supermarket. Bilang, bikin apa di sini? Kayaknya langit masih jauh kan. Tapi sih apa-apa kan orang kerja. Mungkin dia jadi ngumpulin dana buat beli betul. roket. Iya, beli roket. Nanti jadi astronot kayak gitu. Ya guru kan salah satu cita masa kecil ya. Apa cita-citanya Kalau Pak? cita-citanya Dulu apa? itu dokter hewan. Oh iya lah. Kenapa? Apa maksudnya? Kayak Iki apa dok cita-citanya? Kalau beta sih pemain bola sih. Main bola dulu. basic Kalau beta lah ya, dulu biasanya ini kayak tentara dulu beta. Itu lebih basic lagi Mengabdi sih. buat negara gitu. Itu akhirnya pelamar di situ, dia cuma butuh satu guru, akhirnya alhamdulillah emang rezeki di situ. Akhirnya menjadi guru Tesnya deh. satu kali aja Kak? Atau kan Satu kali alhamdulillah. Jadi cita-citanya apa dulu? Selain cegil. Tadi dokter hewan katanya. Oh iya dokter hewan Dokter Asta. hewan. Oh iya. Hewan. Oh iya kok aneh ya dokter hewan. Kenapa mikir? Iya. Emang suka ini? Padahal tuh fun fact. Memang dia suka terlalu Aldi gitu maksudnya. Yang terlalu suka hewan yang kayak ini. Nah, kan kita nih dilarang tadi sama produser jangan terlalu banyak kasih keluar kata yang disensor. Tapi ya baiknya mengarahkan beta untuk nanti ngomong itu lagi. Berarti emang harus belajar kontrol. Iya, kontrol. Kan yang masalah tadi. Ujian beta tuh bukan apa-apa, Abang Iki sebenarnya. Kenapa dokter hewan? Iya, kenapa Maksudnya milih dulu dokter apa hewan dulu? trigger yang Kan kalau dulu kayak biasa, saya tahu lu mungkin biasa banyak yang ambil pengen dokter. Kita merasa kayak, tuh kita pernah lihat video di net Geo gitu, bisa sebut gak sih? Situ? Boleh. Nah itu tuh ada tuh kayak hewan-hewan punya organ-organ tubuh tuh kayak lucu menurut beta, lucu serius. Lalu kita pengen jadi ini deh, dokter hewan deh. Gitu. Pas jadi dokter sing diobatin dimain-mainin. Ternyata. Lucu soalnya. Makin kesana saya terlalu suka hewan, saya terlalu suka hewan. Tapi buaya ini- suka sih. Waduh. Anda ke orang yang tepat. Waduh. agak goyang. Oh, tapi Kan kalau lebih ke SMA-nya ini aligator. apa? IPS atau IPA? IPA dong. IPA. Oh, Saya IPA kan anak dulu. baik-baik kan. Oh ya sorry. Soalnya dulu zaman Gatong tuh biasa kayak ada stigma ya. Ada Iya. stigma nih. Bahwa kayak anak IPS Beta tuh kayak IPS anak loh. rebel gitu. Kalau IPA tuh kan anak baik. Iya sih. Iya, Kalau betul. Bang Belakang Iki apa juga IPS? IPS. IPS. Enggak tahu kelihatan akhirnya ya. PS3 lagi. IPS. Dulu kan di Soalnya beta IPS filter 4. berdasarkan itu yang bodoh banget biasa agak ya Biasanya 3, 4. IPS 1 tuh orang yang mau masuk IPA tapi yang bisa Bisa, gitu. iya. Jadinya ke IPS 1. Nah, IPS 3, IPS 4 itu memang IPS tidak 2 ada pilihan dong. PS2 tuh yang kalah sama yang masuk IPS 1. Sama Nah, lu IPS ada. 3 ya bikin apa sekolah ini? Sama doang di IPB. Kayaknya Dulu sih zaman perlu kayak sekolah. kita di IPB yang jurusan IPB. Bahasa ya? Iya. Bahasa. Ada Nah, zaman bahasa. Gatong tuh mulai dihilangkan pas Gatong naik kelas. Gitu. Kamu ada sih yang IPB? Yang ada. Yang ada karena kayak emang kurikulum baru yang ada di IPB deh waktu itu ya. Iya. Pokoknya dulu dibagi berdasarkan suka hewan sama suka bersosial lah gitu. Oke. Tapi kalau orang tua apa? Basicnya guru juga atau apa?
Sayang orang tua basicnya pegawai, biasa mama ibu rumah tangga, jadi yang ada sih. Oh gitu. Oke deh, kayaknya Kak Iva sudah sedikit menjelaskan. Kita udah tahu ya tentang latar Iva. belakangnya gitu. Tapi kayak balik dong latar belakang pendidikan. Oh iya, latar belakang. Mungkin di segmen kedua profil dan latar belakang pendidikan. Mungkin di segmen kedua kita sedikit bahas itu, tapi nanti di segmen kedua kita bakal lebih banyak bahas soal tantangan menjadi guru gitu di era digital. Oke, boleh. Oke, teman-teman. Sampai ketemu lagi di segmen sampai ketemu lagi. Di segmen Nanti kita balik lagi ke segmen 2. Iya, sorry. Kembali lagi di bukan kembali. Kombut Komedi Buddy karena setiap cerita pasti ada lucunya. Kembali lagi di Kombut Komedi Buddy karena setiap cerita pasti ada lucunya. Hahaha. Waduh. Ya, ramaikan. Biar nggak kosong-kosong amat gitu. Yang selesai gitu kayak malah joget. Malah tepuk pramuka. Tadi di segmen 1 Kotong sudah tahu ya Iva dan latar belakang pendidikannya. Iva tadi di akhir ada pertanyaan. Apa tanya Bu Guru? Bu Guru tadi kita panggilannya Bu Guru. Panggilan tua. Panggilan tua. Padahal Anda lebih tua loh. Latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan dua hostnya ini ya. Dia mulai mempertanyakan supaya kok bisa kamu dua yang pegang acara ini? Kok bisa gitu. Semua narasumber yang datang ke sini kayaknya mempertanyakan Kotong. Bahkan semua orang kayak satpam mempertanyakan, produser TVRI mempertanyakan. Enggak, baiknya jawab dulu kali. Apa? Latar belakang pendidikan. Kita sarjana ekonomi, manajemen. Kita kuliah SMA. Latar belakang pendidikannya proposal. SMA dan sekarang masih berkuliah di. Maksudnya masih sementara penelitian. Penelitian. Masih berusaha menyelesaikan studi di Universitas Patimura, FISIP. Pati, gitu. Sudah? Kita sudah kredibel? Udah. Oke. Setara lah. Beta belum sih. Belum sih. Ibu S2 ekonomi. Bagaimana cara memperbaiki ekonomi Uganda? Tidak perlu. Kan S2 harus itu kerjaan PBB ya, bukannya. Bukan ya, kalau S2 tuh pasti. Bukan guru SMK itu bukan kerjaan ya, guru SMK. Kalau begitu tapi langsung jawab itu punya. Oke, kayaknya kita langsung masuk ke topik di segmen kedua ini. Kita mungkin bakal sedikit mau tahu cerita tentang tantangan menjadi guru gitu. Sesuai judul ya, tantangan menjadi guru di era digital. Apalagi kan Kak Iva tuh sudah jelasin tadi kalau latar belakang pendidikannya itu bukan SPD gitu, bukan orang yang dididik untuk menjadi guru gitu. Pendekar. Terus sekarang malah jadi guru, itu gimana sih Kak maksudnya? Tantangan awalnya itu kayak gimana gitu? Tantangan awalnya sih pasti deg-degan ya ketemu siswa pertama kali. Bagaimana deg-degannya? Deg-degannya tuh kayak ini bakal lewat deng polantas. Kalau pakai helm Mas biasa-biasa aja. Kita kan tetap deg-degan sih. Nah, pokoknya pas apalagi kan kita yang pernah punya bayangan untuk presentasi atau kayak deliver konten langsung. Siswa tuh kayak gila sih. Maksudnya itu menurut beta tuh bakal bikin beta anxiety gitu kan. Ya kan Gen Z anxiety gitu. Iya benar. Nah, akhirnya lalu beta belajar akhirnya disuruh tuh kayak coba waktu belum dapat jadwal jam kosong master itu nanti kayak suruh anak diam. Itu tuh masih yang kayak dong masih kayak baterek. Dong kan guru-guru PKL gitu kan. Baterek. Nah itu beta pasti kayak awalnya beta kayak udah cuek sah, yang penting beta tuh mengajar selesai. Tapi ternyata tidak, pemirsa. Kenapa? Karena pas menjadi guru, bawa gelar profesi guru itu tuh Kotong sudah auto harus bertanggung jawab gitu, dengan apa yang Kotong deliver ke siswa. Sama siswa berkelakuan tuh bisa jadi Kotong tuh disalahkan. Kayak contoh deh, ini contoh ya, contoh kayak kemarin pas beta pulang kerja gitu, ada salah satu sekolah SMP yang berdekatan tuh mau tawuran. Kita kan naik angkot nih, terus supir tuh bilang, kata, ini gara-gara dia guru-guru yang perhatikan dia nih. Bayangkan, dia tuh siswa sepulang sekolah loh. Dan lumayan agak jauh dari sekolah, mau tawuran tapi guru yang disalahkan. Dengar kita kayak agak-agak emosi, cuma kayak harus tetap tenang. Sebenarnya lebih yang diperhatikan supirnya itu dulu, guru-gurunya yang perhatikan. Makanya jadi supir kan. Astaga. Ini bakal ada persatuan supir Indo Ambon yang bakal. Saya maksudnya kalau saya diperhatikan bukan dalam artian saya dididik, maksudnya iya saya bisa selamatkan sih. Atau
jadi kayak gitu memang tantangannya jadi iya, akhirnya dari yang cuman. Saya untuk supir itu khususnya ya. Iya. Nggak usah bahas supir lagi gitu Kak. Saya biar clear. Kita berusaha membersihkan nih. Memang bapak-bapak satu ini susah. Terus? Maksudnya gitu, yang awalnya kan jadi guru tuh yang penting kerja aja gitu. Iya, awalnya tuh kayak sudah mending kita mengajar, lalu kita pulang sudah nikmati gaji, sudah selesai. Ternyata pas jadi guru mulai ada tanggung jawab buat anak-anak ini terdidik nih. Dan harus pasang apa ya? Kita harus punya value gitu loh, biar kita dihargai itu kan harus punya value ya. Dulu awal tuh kita sih nggak ada. Akhirnya pas dong bercanda tuh kita kayak iya aja. Yang ada batasan gitu loh antara guru dan siswa. Memang kita harus posisikan ya jadi teman buat siswa, jadi apa gitu. Tapi ternyata kalau ketong terlalu kasih tinggal kayak begitu, dong tuh akhirnya lost control. Dong mau menganggap bahwa ketong ini beneran dong teman. Akhirnya yang dong biasa bercanda dong teman. Itu tuh dong balik ke ketong. Contohnya apa? Kayak banyak sih kayak misalkan kalau kayak dulu panggil bro gitu ya kurang ajar. Iya kayak biasa ya ini deh jangan jauh kayak ini yang lagi viral sekarang yang jangan ya deh ya kayak gitu. Itu tuh awal-awal beta lumayan dikenal dengan guru yang lumayan tahu tren di TikTok ya, bisa sebut yang TikTok. Iya boleh. Nah terus beberapa siswa tuh sering bercanda kayak ala yang kayak gini emang tau sih bikin dong kayak gini. Iya. Bagi lo. Kalau pasang lagu ya editor. Kayak kesurupan. Nah terus kayak gitu kan. Jadi kayak awalnya tuh kayak lucu aja pas kayak ibu-ibu tangkap ya gini-gini ya oke. Nah terus pas yang jangan deh itu beneran yang di depan sekolah. Ada baru pulang, orang kan biasa kayak selamat siang ibu, hati-hati di jalan atau apa. Jangan ya dek ya, mau pulang lagi jangan ya dek ya. Itu malah ini ya berlebihan ya. Gitu. Mungkin seng bermaksud untuk kurang seng sopan gitu bukan. Cuma dia seng tahu aja bahwa ini tuh sebenarnya terlalu berlebihan. Nah, itu tuh yang beta hadirlah guru di situ sebagai mengarahkan dan bisa menginspirasi hal-hal yang baik. Iya tantangannya sih itu, maksudnya anak zaman sekarang tuh teknologinya pintar ya tapi lebih ke normanya ya. Normanya. Etikanya dia yang tahu mana betul mana seng karena terlalu banyak asupan yang dia terima gitu tuh akhirnya dia sendiri yang bisa filter gitu. Maksudnya kalau dari beta sebagai Gen Z ya pembenaran. Oke. Maksudnya kadang norma yang baik dan benar tuh kayak mulai berubah gitu. Kadang tuh tidak bermaksud buat kurang ajar tapi karena ya perbedaan gap generasi lagi gitu jadinya kayak. Dan itu kan harus tetap diarahkan kan. Harus diarahkan. Nah itu. Arah perubahan manusianya agak jauh gitu jadinya gitu. Jadi dulu tuh kalau kayak guru-guru zaman katong dulu kayak gini, misalnya kayak guru mengarahkan tuh kayak ya udah gitu aja. Gitu. Tapi sekarang tuh guru punya andil besar untuk mengarahkan. Siapa lagi di era digital ini kan kayak tadi informasi dong banyak serap. Akhirnya dong saya bisa filter. Nah katong tuh di situ hadir untuk kayak mengarahkan gini loh cara filternya, kayak gini loh cara filternya. Nah makanya itu juga salah satu ada materi itu di beta punya mata pelajaran. Bilang ya beta mengajar apa ya? Beta mengajar informatika. Terus beta punya basic S1 informatika. Itu biasa apa pelajaran kayak cara servis komputer bukan ya? Itu ya. Cara kasih isi token gitu ya bukan ya? Kasih ini sih ada sinyal di cara hack HP, bikin by printer, cara download TikTok tanpa watermark gitu ya. Oke gitu sih bukan cara hack Kominfo gitu. Waduh. Ternyata selama ini Kominfo ini orangnya ya Biorka. Tapi gimana ngajarnya apa Kak? Dulu waktu kurikulum lama, kurikulum 13 itu nama mata pelajarannya itu simulasi digital. Ya, itu tuh khusus yang kejuruan karena kan dia kan bakal tidak semua singkat. Simdik biasa. Apa tuh ada? Simdik. Biasa. Beda depannya. Karena sekolah kejuruan tuh kan biasa dipersiapkan untuk langsung kerja ya setelah lulus sekolah. Jadi ada simulasi digitalnya kayak belajar bagaimana presentasi, bagaimana mengetik di Word, Excel, basic sih kayak gitu-gitu yang udah harusnya diajar waktu SMP, tapi di SMA tuh diperkuat lagi. Di tingkat menengah tuh diperkuat. Nah, ini kurikulum baru namanya kurikulum Merdeka nih. Digantilah dia menjadi mata pelajaran informatika. Dari simulasi digital ke informatika. Nah, itu tuh lumayan kompleks lagi, dia punya materi yang harus belajar struktur data, yang benar-benar informatika yang 4 tahun kita belajar dengan struktur data kalau di setingkat SMA gimana?
pelajarannya? Jadi gini, strukturnya tuh kita kan bikin problem solving, membuat suatu program. Tapi karena ini bukan jurusan informatika langsung, jadi kita bikin program sederhana yang di kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan, coba deh bikin algoritma membuat nasi goreng. Algoritma ya, bukan resep, beda. Resepnya beda. Maksudnya bikin nasi goreng tapi pakai coding gitu? Enggak. Jadi jauh sebelum ada kayak aplikasi TikTok itu kan dibikin algoritma. Iya. Kita akan bikin aplikasi apa ya? Oh pertama tuh login kayak gini. Nah itu kan namanya algoritma. Nah, kalau nasi goreng apa? Nah ya algoritma pertama apa? Siapin alat-alat. Lalu pertama siapin minyak. Pokoknya seperti kamu bikin nasi goreng tapi kamu bikin dalam bentuk algoritma. Nah itu lalu dibikin dalam bentuk flowchart kayak gitu. Jadi kasih pengarahan saya bahwa dulu kalau bikin aplikasi kayak TikTok, Instagram dulu tuh dari awal tuh dari kayak gini loh, dari kayak kamu bikin algoritma nasi goreng gini loh awal-awalnya. Gitu kayak cara membuat aplikasi program tapi diambil dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Biar orang lebih paham karena ini kan kita mengajar 4 jurusan gitu yang ada basic harus belajar informatika yang benar-benar ini dalam. Hasil kurikulum baru sekarang nggak? Iya, kurikulum baru sekarang. Karena beta dulu kayaknya pelajaran paling membosankan. Kenapa sama ada etika digital. Kenapa sekarang paling seru ya? Dulu kan kau tulis di batu ya. Mahat gitu prasasti. Kamu apa? Ada Tikom kan? Ada Tikom, tapi yang kayak gini palingnya belajar itu Word, cara mengetik, cara Excel, palingnya bosan gitu. Sekarang belajar etika digital. Iya, dulu katanya masih Tikom. Tikom. Tapi dulu karena sing banyak tuh ininya komputernya apa gitu. Biasa satu orang tuh satu komputer tuh bisa 7 orang gitu. Yang huruf J dan K siapa yang tindih, spasi siapa yang gini, apa yang shutdown siapa gitu. Belajarnya lebih ke arah sana gitu. Tapi kayaknya ada etika digital. Iya, itu apa? Ada. Ya beretika. Selama ini kan kadang cuma ngomong norma tuh di real life, tapi kalau di kehidupan sosial gitu. Etika kalau suka react story orang itu etikanya. Iya, ada etikanya, itu bener sih. Itu aman sih, yang aman tuh adalah baku-baku Cindy. Aduh. Kalau chat orang kayak halo dek, itu ada etikanya. Itu sih etika kok itu. Besok free ada. Tergantung Anda siapa sih itu sebenarnya. Etikanya gimana? Jadi ada tips nih, sekarang ibu-ibu mengajarkan di sini boleh? Ya, boleh. Nanti ibu ada program sendiri. Kebetulan tiap narasumber kita nanti ada program. Katongnya yang ini saja. Iya. Jadi tuh di dalam itu punya materi etika digital itu ada tips-tips untuk bisa sebagai bahan kontrol sebelum menyebarkan informasi atau memposting sesuatu. Itu disingkat dengan pikir gitu. Paham. Oh bukan. Kalau kata Kak Gem paham gitu. Trigger lagi. Yang suka. Tunggu dulu. Jangan terburu. Itu orang paling baik loh. Katanya tulus banget loh. Terus. Oke. Terus yang pertama tuh T kan. T itu true. Kayak sebelum ketong memposting sesuatu, ketong tuh pastikan kayak is it true? Ini benar seng. Berita ini benar seng. You say this? You say this? Gen Z banget kan. Bahasa Inggris mulu kan kayak gitu. Terus yang kedua ada H. Itu bisa hurtful, bisa helpful. Kayak is it hurtful? Kayak kira-kira kalau beta posting kayak begini tuh menyakitkan ini seng, menyakitkan pihak ini seng, atau kayak beta mau share postingan ini apakah ini membantu seng untuk orang-orang di luar sana, atau kita punya followers kayak gitu. Ntar sampai di H tadi ya, atau break dulu ya karena waktu. Hanya pelan-pelan aja. Sampai sini ya. Nanti kita lanjut di huruf selanjutnya. Kita harus break di sisa di INK. Iya gitu, nanti bakal dijelaskan lagi. Bakal dijelaskan di segmen ketiga. Oke teman-teman, sampai lagi. Kembali lagi di... pulang, buru-buru duluan sana, nanti itu sama Iva aja. Nanti kita balik lagi ya teman-teman di segmen ketiga di Kombut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Kembali lagi di Kombut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Tepuk tangan. Kasian kita nggak ada yang nonton. Kayaknya masih banyak ada orang sewaan buat nonton kita nih. Iya, sekali-sekali kayak perlu bayar. Kita viewers banyak ya, tapi nggak ada yang nonton. Nggak ada yang peduli. Kayak apa pas-pasan sama
orang kayak Freelin kayak dong kayak siapa ya? Barang jarang syutingnya saya Kan uang sampah kemarin udah bayar, kenapa 2 orang ini masih kenapa mondar datang lagi mandir gitu ya Allah segitunya emang. Tadi kita sampai di H ya. Iya, tadi ada singkatan tentang apa? Etika digital. Tadi udah Tadi masih ingat tidak? T-nya Biasa guru tuh kayak gitu tuh. T-nya True. Trent Alexander Arnold. bukan beda. Itu bola gitu ya Allah. T-nya apa, true. nama? Tadi T-nya tuh true. Jadi setiap informasi tuh mesti Harus kotong dicek kebenarannya. Kalau kata guru gembul sih, minimal dari 3 artikel lah gitu lah. Harus dipastiin TikTok, waduh artikel kok TikTok. Dari tiga sumber lah minimal. Terus Kedua, H-nya tuh how. Apa Bu Guru lupa? Heartful. Heartful tuh maksud itu heartful. Menyakitkan Seng. Tadi membantu Seng gitu. Oh maksudnya menyakit setelah informasi ini disebar ada orang tersakit. Sebelum disebar, kira-kira dia bakal menyakiti pihak mana ya gitu. Kalau memang menurut kamu lebih banyak menyakiti pihak, mending nggak usah diposting. Itu sangat berbanding terbalikan gitu kalau ngejokes ya. Tidak peduli. Ya sebelum ngejokes kira-kira ini bakal nyinggung yang mana? Sudah pasti ada sih. Jadi begitu ya. Baiknya tidak usah dipikirkan. Ini jalan aja deh. Tapi ini untuk informasi hoax ya. Iya, ini lebih ke penyebaran informasi. Terus Ibu I. Terus apa? Sekarang I itu is it illegal? Kalau saya bisa inspiring juga. Kira-kira nih postingannya menginspirasi Seng gitu. Atau kayak dia ilegal Seng untuk disebarkan ya. Ya contoh misalkan ini deh chat ulang tahun salah satu provider gini. Di-share nanti dapat kuota Slim BB gitu. Oh iya banyak tuh di WhatsApp. Dan banyak yang ketipu juga tuh. Nah itu kan harus di ini dulu. Kalau Bapak ke ATM Pak, pencet itu bukan yang kayak gitu ya? Yang video-video gitu. Astagfirullahaladzim. Kan ada yang gitu-gitu tuh. Yang diarahin gitu. Iya diarahin. Yang katanya dihipnotis. Yang kayak gitu bukan sih? Iya, karena dampaknya itu kan, dampaknya nanti bakal gitu. Justru kayak gitu. Atau biasa itu dong kirim link Justru si pelaku itu dia beretika digital karena kan dia menipu jatuhnya. Dia pakai dia punya sebaran informasi itu dengan penipuan, dengan maksud penipuan. Tadi is it illegal, inspiring. N tuh is it necessary? Dia penting ini postingan. Kira-kira kalau kita posting joget-joget itu tuh ilegal, berarti kira itu is it? Enggak ilegal. Ilegal sama inspiring. Bisa dua itu. N-nya tuh necessary. Pentingkah postingan ini gitu. Pentingkah bawa materi ini di mana gitu kayak gitu-gitu. Pentingkah orang tahu saya Sagittarius? Pentingkah tahu orang saya makeup rutin gitu. Tidak perlu kayaknya di-share itu deh. Pentingkah saya lagi galau? Penting sih itu. Oh, ternyata itu harus dipikirin ya kayak iya dong. Mana yang yang harus dipikirkan. Tapi bukannya medsos itu harus justru jadi tempat buat kita share keresahan Iya, gitu? Boleh. Tapi kan ada beberapa hal yang kadang-kadang tuh bisa bawa efek sing bagus buat kamu. Misalkan kayak kalau kamu merasa ini yang penting, misalkan deh ini kita selalu bilang profesor ya. Kalau kamu bikin postingan joget-joget di TikTok kan banyak yang terlalu penting vulgar lah bahasanya menurut beta ya. Penting. Itu kepentingannya beda ya. Orang lain mungkin ada yang penting nih bekas beta punya engagement biar dapat endorse. Mungkin kayak buat selebgram, tapi kalau kayak buat pelajar gitu yang maksudnya belum yang profesinya memang pelajar dia merasa ini penting nih beta posting juga kayak gini. Jadi kalau dia mencari pekerjaan kan biasa kamu kalau HRD minta CV, isi nama sosial media, dicek, oh ternyata dia kayak gini-gini nih. Singkat kan bisa di-efek kayak gitu. Ada kan gitu kan. Nah, guru tuh lebih mengarahkan tuh ke situ, lebih mikir yang buat ini efek buat baik loh buat kalian. Tapi kadang-kadang si Gen Z ini tuh kayak mikir kayak apa sih kalau ikut campur urusan. Ya itu benar emang. Tidak, kita tuh mengarahkan kalian ya, Aldi. Masuk militer kontennya begini, ini ngapain? Jadi kayak gitu. Terus yang terakhir kind. Is it kind? Ini baik Seng gitu ya. Ini mirip yang necessary lah. Ini baik sih untuk di-share ke orang lain ya, kayak gitu. Kalau 5 tips ini maksudnya kalian terapkan di kalian punya kehidupan. Insyaallah jannah. Kalian enggak tuh maksudnya tidak sampai situ juga agak. Iya toh kan kalau kontennya juga dia share baik kan berarti perilakunya juga baik. Beribadah gitu. Jangan ngapain kalau misalnya menerapkan nih kamu punya kehidupan beretika digital sih beta rasa kamu akan saya baik-baik saja dan itu diajarkan di pembelajaran etika digital gitu manusia kan sekarang kan bukan manusia sekarang sih emang dari dulu ketemu tuh menilai orang kan dari luar kan
Siapa yang punya waktu menilai semua orang dari dalam? Mas yang ada. Jadi ya harusnya nunjukin yang baik-baik. Jadi quotes nanti itu ya teman-teman, tolong bawa quotes di sini. Jadi bakal potongan dan musik-musik. Don't judge the book by its cover. Iya. You say this? Tidak perlu kan? Kayak pengen banget mau you say this-nya aja enggak. Kalau orang judge a book by its cover. Iya. Dan bukan sekarang sih dulu, emang harus kayak begitu. Gitu sih kayaknya. Oke, jadi, kita masuk ke sabar. Apa? Tadi kalau yang Ting itu di sebelum memposting sesuatu pakai rumus Ting itu, memang hidupnya maksudnya kontennya jadi lebih tenang, ya paling followers sedikit. Hidup tenang tapi followers 3. Karena sekarang kan 1000 gitu. Iya. Kalau mau followers banyak tidak perlu Ting. Iya. Kalau mau followers banyak langgar semua itu. T-nya tuh tidak peduli. Astaga, hampir. Hanya harus ke aku peduli. Enggak ada. I-nya. Ini ada segmen. Tuh ada lagi. Nanti saya lanjut. Jangan berlebihan gitu. Di segmen 3 ini kan harusnya kita bakal ngomongin news talk. Tapi untuk kali ini kita bakal sedikit bahas tentang trending topik di Twitter. Pernah ada trending topik ya di Twitter. Tentang apa tuh? Tagar apa? Ada hashtag jangan jadi guru. Oh iya, tahu sih, tahu. Nah, itu gimana tuh Kak? Sebagai orang yang sudah menjadi guru, berapa sih? Kak Eva berapa tahun jadi guru ya? 6 tadi kok yang hitung sendiri. 6 dari daftar, tapi kalau ada kaktus boleh pukulnya kalau 5 tahun jadi guru dan sekarang ada hashtag jangan jadi guru. Gitu. Tapi baca coba ininya coba apa? Sabar. Tweetnya apa? Jangan jadi Abang guru. Ki baca dulu. Ada paket data. Ada paket data gitu. Satu amun tahu tapi gitu. ibu tahu ya hashtag itu ya. Tahu. Kan ada di sini nih dia emot X gini, stop kerja ikhlas, koridor ibadah itu keikhlasan. Emot tangan berdoa. Bentar ya, kenapa perlu disebut saya nggak? Iya, Ikhwanuddin ya. Iya, perlu kan dia udah di-share juga. Koridor ibadah itu keikhlasan, koridor kerja itu profesional. Relasi pemberi kerja ke pekerja adalah kontrak kerja, bukan hubungan iman. Jadi maksudnya banyak kan yang bilang jadi guru tuh kerja ikhlas. Iya, kerja ikhlas. Pahlawan tanpa tanda tanda terima sebenarnya. Tapi menurut Kak Eva gimana tuh Kak? Iya, jangan hashtag gitu. Beto mungkin bilang kenapa sampai ada hashtag jangan jadi guru boleh. sama jangan jadi dosen, itu ada dua ada ya. gitu. Intinya Itu pengajar berawal lah. dari ini tahu, kalau kamu anak itu pasti kamu tahu postingannya Kunto Aji yang posting dia dapat honor linmas berapa ratus ribu gitu, terus dia posting, terus dia punya satu, dia bilang kata honor pertama menjadi abdi negara. Itu men-trigger tuh orang-orang pada posting dia punya THP, take home pay-nya gitu kan. Posting-posting. Nah, si gaji dosen nama take home pay gaji. Gaji. Yang katanya Gen Z ini bahasa Inggris dong. Oke, lanjut. Nah, terus ke-trigger tuh sama guru sama dosen pas di-compare dengan yang lain-lain posting dia punya THP itu ternyata guru sama dosen tuh kecil. Nah, karena di situ banyak keresahan-keresahan guru, di situ muncullah tuh ada yang komen, "Yaudah jangan jadi dosen di Indonesia" itu. Akhirnya terbitlah si hashtag jangan jadi guru itu. Karena dengan isu berbagai guru, keresahan. isu guru kan isu yang selalu seksi ya untuk dibahas ya. Karena dia pendidikan secara umum lah. Apalagi guru, karena memang banyak disoroti itu kayak gaji-gajinya memang kecil. Padahal kayak tadi Kak Eva bilang kan tanggung jawabnya itu besar gitu, kayak besar apa banget. dia naik angkot saya yang tenang. Itu udah sindir dari supir angkot gitu. Ada kan guru-guru di pedalaman itu yang mengajar mesti berenang di ngelewatin sungai ombak, gitu, sungai gitu. Ombak. Dia berselancar di urus. Iya, bukan, maksudnya kan sungai kan ada arus. Ada yang berangin sungai arus sampai di sekolah kalau terlambat malah ditanya kenapa terlambat. Saya selamat saja udah syukur itu. Anda mempertanyakan ketepatan waktu saya. Ketepatan waktu saya selamat saja udah syukur. Jadi gitu ya mungkin ya, karena berbagai keresahan. Hashtag ini kayak mengangkat keresahan guru dan karena memang faktanya seperti itu. Ya mesti pasti kamu juga tahu lah, maksudnya guru tuh punya profesi tuh bisa dibilang dipandang sebelah mata sekali gitu. Guru kayak apaan tuh? Pandang sebelah mata. Jadi harga. Mata tuh ketutup. Ya Allah, gitu kocak. pokoknya intinya. Akhirnya hashtag itu tuh dia naik sampai sekarang. Kadang orang kalau kayak mau posting keresahan pasti dengan hashtag itu. Iya sih, kebanyakan saat ini pembicaraan tentang untuk mengapresiasi guru tuh lebih ke itu harus dihargai, maksudnya dihormatin gitu. Sampai ada bahasa yang kayak, ya harusnya kalau jadi guru dari awal tuh udah tahu dong tanggung jawabnya, nggak usah mikir duit. Harusnya berpikir pengabdian. Kalau guru kan dia
Hah? Gimana? Kalau pengabdian kamera yang kalau pengabdian yang ada apa nanti makannya gitu. Kalau pengabdian mending bikin kayak organisasi, kayak volunteer. Nah, itu baru bilang pengabdian. Tapi kalau kayak profesi guru yang ini kita kerja. Dia kan guru juga hanya di sekolah ya, di rumah beli dia beras nggak pakai amal jariah. Di rumah dia butuh kuota buat nonton TikTok gitu. Buat cari model pembelajaran yang baru, nonton video-video ice breaking. Materi apa kurikulum sekarang tuh banyak ice breaking loh di kelas. Maksudnya? Ice breaking kayak udah bosan lalu ketemu main game. Oh, main game gitu. Tapi yang itu banyak. Edukatif ya. Ya, edukatif dong. Santai-santai. Tapi kadang-kadang kita ice breaking sih kadang-kadang kayak yang tren-tren TikTok gitu. Tiba-tiba kan kayak gitu. Ya itu gimana tuh Kak penyesuaian referensi TikTok apalagi anak-anak kan sekarang nih kayak paling banyak dapat informasi gitu. Untuk menyesuaikan tren informasi dengan pembelajaran tuh ada cara khususnya sih. Beda sih kalau di mata pelajaran lain, tapi kalau di informatika sendiri tuh ada banget. Ada karena ada materi kayak bagaimana memproduksi video. Jadi tuh ada tugas akhir malah yang sebelum naik kelas tuh kita kasih tugas yang buat edit video Avenger, TikTok gitu. Bikin video kreatif. Edit video podcast Kombut dulu baru edit Avenger. Bikin video kreatif. PR kali ini edit Endgame ya. Buat tayang di bioskop ya. gitu. Boleh edit video-video kreatif kayak gitu. Jadi kadang-kadang kadang-kadang mempresentasikan materi dia pakai tren-tren TikTok gitu. Pakai apa editan yang ada lah yang anak zaman sekarang. Gitu-gitu ya. Iya, CapCut. Cara belajar gitu. Cara belajar gitu sih. Agak ribet. Mau belajar yang kayak gini? Jangan ya Dek ya kayak gitu-gitu. Harus kayak gitu ya dan itu ternyata lebih masuk ke. Iya harus banget karena kurikulum ini juga kita mention terus karena memang kurikulum ini lagi diterapkan di Beta Sekolah. Itu ada profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan oleh siswa. Ada 6 profil pelajar Pancasila nih teman-teman yang di rumah. Oke, nanti kita share itu di segmen selanjutnya. Oke, boleh. Kita kenapa saya yakin kalau saya tutup. Teman-teman nanti kita balik lagi di segmen 4. Nanti Ibu Guru mau kasih tahu apa? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar dan pemuda ada Pancasila. Nanti. Apa? Pemuda Pancasila. Bukan itu orang pelajar Pancasila. Ya, nanti balik lagi di Kombut Komedi Buddy karena setiap cerita pasti ada lucunya. Kembali lagi di Kombut Komedi Buddy karena setiap cerita ada lucunya. Kurang lebih pasti gemesnya ada ya? lucunya. Oh gitu, sorry. Kita tuh pasti berarti ada masih diundang lagi dong biar pasti hafal. Ada, iya. Nanti ada program TVRI. Aldi. Waduh, pendidikan Aldi fokus kuliah. Tadi apa? Dari Kak Iva di akhir segmen ketiga itu ada sedikit bahas soal profil pelajar Pancasila. Itu bagaimana? Harusnya Aldi juga tahu ya sebagai mahasiswa. Saya tahu. Oke, Ibu Guru kasih tahu ya. Profil bidik misi. Profil pelajar Pancasila tuh itu yang diharapkan ada di diri pelajar sekarang. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama tuh ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ada singgung akhlak di situ berarti ada etika. Kalau misalkan terapkan di dunia informatika etika digital. Gitu. Terus yang kedua ada mandiri. Ada mandi kreatif. Sendiri, cuci baju sendiri. Iya gitu juga ya. Tidak terdidik. Terus habis itu ada kreatif. Kreatif, bergotong royong, kerjasama, dan bernalar kritis. Berpikir kritis. Itu sih kayaknya yang harus dipersiapkan, yang harus diterapkan oleh pelajar supaya bisa menuju Indonesia Emas 2000. Nah, itu Kak Beta mau tanya itu. Jangan sampai kita tiba-tiba di Indonesia cemas. Tiba-tiba ada pertanyaan nih. Maksudnya itu kan, misalnya jujur ya sebagai Gen Z, sebagai anak muda zaman sekarang, Beta ngerasa kayak slogan-slogan tadi tuh kayak gotong royong, itu bertakwa, beramal, itu kayak kuno gitu ya. Dan misalnya kayak slogan-slogan yang kayak boomer banget gitu. Dan ya itu gimana sih cara ngajarin slogan-slogan kayak gitu diterapkan ke siswa tuh? Kayak anak sekarang masih ada mengerti gotong royong. Iya kayak katong dengar, ayo bergotong royong. Hah, apa itu kegiatan sosial tidak penting? Aku introvert, langsung kayak gitu-gitu. Itu gimana tuh? Itu tuh diarahkan balik lagi dengan kata ngasih contoh-contoh yang ada zaman sekarang. Misalnya kayak sebelum kamu mau bikin konsep buat video ini, misalkan lah kita punya mata pelajaran ya. Kok kamu mau bikin video terakhir kan ada tugas video itu, video bikin
video kreatif gitu. Itu kalau harus memikirkan konsep secara sekreatif mungkin. Nah, untuk memikirkan konsep yang kreatif ya harus bekerja sama. Bekerja sama itu gotong royong, langsung digotong royong. Emang pernah ada sih kayak, "Ibu gotong royong tuh apa?" gitu. Serius dia nanya? Ada karena kan kita kan kenalnya sekarang gasken. Iya, ada beberapa kosakata yang memang kita harus pahami bahwa di Indonesia Timur tuh jarang mendengar kata itu. Yang kita harus jelaskan, itu tugasnya guru gitu. Padahal kita orang Timur justru kayak slogan orang basudara gitu, harusnya lebih dekat sama slogan-slogan gotong royong itu ya. Iya, harusnya ya, tapi kalau untuk anak-anak Gen Z yang baru muncul. Jadi ada perubahan-perubahan istilah gitu sih? Kayak gotong royong dirubah jadi lebih ke dijelaskan aja ya? Ada juga sih kayak dulu kan bilang situ tuh siswa, sekarang tuh peserta didik. Oh gitu? Iya kayak gitu-gitu. Dulu tuh zaman katong anak-anak dulu katong tuh MOS gak sih? Anak-anak dulu apa? Dulu MOS dulu. Sekarang tuh MPLS. Iya MPLS. Masa pengenalan. ABG lebih beda lagi, ABG apa namanya? MOS? Bukan, beda. Ospek. Ospek mah kuliah. Bukan makin kesini malah makin ribet singkatannya. Harusnya MOS ya udah gampang sekarang MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti berapa tahun lagi OPQ RSTU VWXYZ ya kita. Bukannya makin sini harusnya makin dipermudah. Tapi memang sekarang itu banyak sekali istilah-istilah itu sih. Banyak sih, makanya kadang-kadang ya kalau alhamdulillahnya kalau kita guru milenial bukan kita mengunderestimate guru-guru yang senior ya. Cuma kadang kita harus mengakui bahwa untuk kata orang tua sendiri aja lah mengikuti teknologi zaman sekarang tuh udah bukan sulit buat dong, bisa cuma kayak ada hal lain kita bisa bikin salah yang begini. Atau kalau menurut beta karena dong terlalu cepat dengan teknologi jadi belum siap gitu ya. Iya, maksudnya belum siap. Contohnya ya ketemu orang tua saja dia baru tahu ada bisa chat. Selama begini ternyata bisa kirim foto, terus voice note, ternyata bisa video call, jadi dia kayak belum tahu apa ini. Mungkin dong bahkan kalau lebih jauhnya dong baru tahu ada bisa pesan kirim pesan pakai kantor pos, sudah ada video call. Ya. Langsung kayak perubahannya cepat sekali gitu ya, masif gitu. Globalisasi sih, kayak perkembangannya sangat cepat gitu ya. Jadi kayak dong taunya cuma mengajar saja, sekarang tuh mengarahkan, katong harus bagaimana supaya katong mengoperasikan Google Classroom, apalagi yang pas zaman COVID, itu kan semua daring tuh, wah itu tuh semua orang panik sih, karena memang harus dituntut harus bisa menggunakan kayak kan ada kayak bercandaan jokes kodian gitu yang orang tua zaman dulu tuh jangankan mengoperasikan komputer, pegang mouse dong takut kesetrum gitu kan. Ya. Ada jokes kayak gitu kan. Itu menggambarkan itu masih kerasa sih kalau katong di perkantoran yang orang-orang yang di atas ketong masih susah kayak kas connect wifi. Nyong mari kas connect mana Bu? Gini maksudnya. Ya maksudnya itu ada ayun-ayun nyamuk gitu. Lewat lah beta. Gitu. Gini Pak. Gitu sih. Kita masuk ke kuis kayaknya. Ya kuis kita ada games di segmen keempat. Jadi ini Iva kalau bisa jawab nanti hadiahnya 2 juta rupiah. Berasa ini ya kayak orang apa kok kayak sih juta dari mana lagi nih? Ada, halo Bu, ini katanya ada 2 juta ya kombo. Tiba-tiba langsung ada hadiah gitu. Jadi games stasiun TV kaget. Games ini tuh kayak opinion gitu kan. Nanti kita sebutin satu kata terus Kak Iva kasih opini tentang kata tersebut gitu. Oke. Kata pertama. Mandrop buka. Bukan. Itu nanti ya di akhirat itu Anda sudah dekat mungkin. Aduh. Kata pertama Aldi, silakan. Kata pertama. Pendidikan. P. Bukan itu. Gitu. Kok kayak ini. Pendidikan. Opini kayak tentang pendidikan. Pendidikan ya penting. Penting. Itu aja. Iya, harus. Penting lah. Bukannya gitu. Dark. Sekarang ukuran orang berpendidikan, orang punya value tuh pasti lihat dari berpendidikan. Bukan latar belakang kayak sih dulu kuliah di mana, kampus yang ini yang ada. Tapi minimal pasti lihat dari berpendidikan, itu penting sih. Menurut beta. Ini secara umum kali ya. Kalau beta sih lihatnya dari ini. Spotify premium. Oke, bisa gabung. Dan biasanya yang premium tuh berpendidikan sih, makanya sekolah baik-baik teman-teman. iPhone apa Android? Biasanya gitu. Sekolah yang baik-baik teman-teman supaya Spotify premium bisa langganan Netflix itu penting. Semuanya berbayar lah. Gitu. Soalnya yang tidak berpendidikan nonton bajakan. Iya betul. Jangan nonton bajakan. Gitu. Karena melanggar undang-undang berapa tuh carilah di internet. Selanjutnya Gen Z. Ribet. Problematik.
Tadi ya Tidak ada bantahan lagi. Episode sebelumnya ya ketemu bahas tentang Gen Z ya. Problematik ya? Memang sih. Ribet ya? Padahal kan Kak Iva ngejar Gen Z. Kita agak tidak terima ini. Gen Z lebih apa ya? Ibu lebih ke alpha tau? Ngajarnya? Sen Skibidi. Gen Z lah. Alpha tuh 2012. Oh, Alpha mah bu. lahirnya? ini, Oh iya, TK, Gen Z ya. TK, Oh iya, Alpha tuh TK. TK. Kalau beta masih Gen Z masuk. Masih Gen Z. Anda. Gen Z kenapa? Gen Z apa ya? Pelajar yang sangat up to date gitu. Kayaknya buat ketong Gen Z tuh ini baru apa kayak Jenis spesies bentuk baru gitu kayak apa ya? Ini hasil dari revolusi kognitif manusia yang sangat jauh sih Gen Z ini. Dulu kan ada waktu kecil kan ketong ada punya teman yang nyebelin apa begitu tuh, tapi Gen Z ini kayak another level gitu kayak. Iya. Di satu sisi pintar tapi di satu sisi juga kayak agak gimana gitu. Saya terlalu pintar ya, bisa filter mana yang harus ketemu bahas, mana yang saya. Kamu aja yang keseng Terakhir terima saja gitu. langsung Taylor Swift. Wah. Taylor Swift. Ini sisi lain dari Kak Iva yang orang tidak tahu, yang beta tahu. Tapi pernah ada. Dalam hatinya cegil. Ya itu beta, katong sih Taylor Swift cegil. Tapi pernah ada siswa yang tanya, ini sambil cerita juga kali ya. Kayak beta waktu pengenalan siswa baru terjadi minggu kemarin, karena masih habis MPLS, lalu kayak ini kan baru minggu-minggu awal buat belajar kan. Lalu beta suruh dong perkenalkan satu-satu gitu. Nah di jurusan pariwisata di mana tuh dong kadang-kadang biasa pakai bahasa Inggris kan. Terus kayak tiba-tiba, "Ibu may I ask you something?" gitu kan. "Oh iya apa?" gitu. You say this. Dari tadi ada you say this. Bahasa Inggris tuh ada banyak loh. You say this. Are you Swifties? Gitu loh. Oh iya, how could you know that? Ibu lihat beta ke FYP. Nah semenjak itu dia tuh yang kayak benar-benar seneng dong, sekarang seneng dong beta. Karena beta Swifties gitu. Jadi untuk Taylor Swift, ternyata ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Ada dong. Cegil ya, ada manfaatnya. Justru gitu, karena lo malah belajar bahasa Inggris pakai lirik Taylor Swift loh. Iya. Belum ada satu. Kita generasi Bernadia kita kan, Bernadia. Oke, itu mungkin ya kuisnya ya, seru sekali. Boleh tepuk tangan. Tapi ada ini sebelum segmen sebelum kita tutup nih, kita pertanyaan terakhir. Kan Bu Guru dulu kan waktu kotong sekolah tuh kan kotong diajar sama generasi baby boomer lah ya. Nah sekarang nih Bu Guru sebagai generasi milenial ngajar Gen Z tuh gimana gitu? Ini balik lagi ke tantangan ya. Iya tadi yang mereka happy gitu. Iya. Yang penting mengerti dong punya kebutuhan. Oh iya. Iya. Dan tahu ambil lompong hati. Yang tadi ikut tren. Beli paket pulsa gitu. Dan mengerti. Terlalu itu membiayai bukan? Kayak gitu ikut dong punya tren. Dan lebih mengarahkan lagi. Itu sih. Tapi kok zaman dulu tuh dan saya tahu ya, beta kurang tahu entah ini beta punya sekolah atau beta punya siswa, tapi mindset beberapa orang tua tuh yang menganggap bahwa ya udah untuk sekolah, untuk anak ini menjadi pelajar itu tugasnya guru aja. Ternyata tuh harusnya sadar bahwa belajar tuh dimulai dari rumah. Di rumah. Pertama tuh justru di rumah ya. Di rumah. Kadang tuh guru tuh mengarahkan lebih gitu. Tapi mengarahkan awal tuh tetap orang tua. Iya sih gitu. Nah itu jadi kadang tuh punya PR tuh makin banyak. Harus cek ini, harus cek itu. Dulu tuh boomer kan terlalu ribet ya, nggak tahu. Paling nggak tahu malah ada pakas jumur selesai. Sekarang tuh saya bisa ada pukul-pukul, boleh ada gitu. Malah sudah ada kayak ini, kayak program kayak ramah ada gitu. Dulu tapi kayak ramah dengan siswa gitu. Jadi kayak sembolnya suara basar gitu. Tapi sekarang dulu katong dulu sing bukan kayak gitu, bukan volumenya gitu maksudnya. Ya Allah. Bapak apa beda contohnya. Susah. Oh gitu ya. Kalau dulu ketong waktu mengajar tuh boomer maksudnya ketong guru tuh kayak ngasih aja gitu, sisanya cari sendiri lah gitu. Dia ngasih seperlunya aja gitu, catat apa gitu tuh, sisanya tuh ketong ngulik sendiri gitu. Karena anak zaman sekarang memang sekarang tuh sebelum memang dikasih pun sudah punya informasi sekarang sendiri. juga ngulik sendiri. Tapi yang tadi kakak bilang dong punya informasi terlalu banyak informasi. Sampai dong tuh akhirnya lebih perhatikan yang lain begitu. Terdistraksi ya. Yes. Separah itu. Nah itu yang katong harus kembali mengarahkan dong kayak gini loh, kamu tuh bisa bermain dalam kapanpun, tapi kamu harus tahu prioritas utama adalah belajar.
gitu. Jadi banyak-banyak diingatkan gitu loh. Iya gitu. Thank you so much. Harusnya nanti teman-teman gurunya Kaifa bisa nonton ini gitu. Iya. Gurunya. Kita juga anak muridnya juga. Bahwa gurunya tuh juga penuh perjuangan ya untuk ngajar kalian anak-anak yang terus kalian tinggal pawai bola gitu. Pawai bola. TikTok terus, joget-joget terus. Lihat nih Bu Guru tawuran gitu-gitu. Boleh marah. Udah itu kali kayaknya. Terima kasih. Seru banget anjay. Sangat edukasi ya. Kita jadi agak pintar kayaknya S2 nih. Ulang lagi dulu. Tadi ting apa? Ulang dulu dong. Biasa kan kayak gitu. Ting tuh ya itu nanti ada satu segmen sendiri lagi deh. Atau harus closing. Dia sudah bikin kode. Ting habis ini ya. Habis ini akan jawab T itu apa. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton kami di Kombut. Nonton juga acara-acara TVRI yang lainnya, terutama buat kakak yang komen di videonya yang dengan Ciko. Pesona Indonesia tuh ada jam 11.30 setiap hari ya. Iya, kalau supaya tahu lebih banyak tentang pariwisata. Ada Ruang Miku, ada malamnya juga ada berita-berita dari dan TVRI. jangan lupa follow Instagram TVRI Maluku. Instagram apa lagi? TikTok TVRI Maluku, apa lagi? YouTube TVRI Maluku dan jangan lupa follow Instagram kami berdua dan Ibu Iva Instagram juga. Kak Ifak. Oke, terus sampai ketemu lagi. Saya Aldi Fahrezi. Saya Muhammad Rizky. Saya Iva Haju. Sampai ketemu lagi di Kombut. Sampai ketemu lagi di Kombut. Komedi Buddy. Karena setiap cerita pasti ada lucunya.